Rahasia si waktu. Waktu sangat dikenal sebagai uang, sesuatu yang dianggap materi yang dinilai sangat berharga. Tetapi wujud atau wajah sesungguhnya si waktu adalah penghancur kehidupan. Memiliki nama lainnya adalah maut, atau pelahap kehidupan, atau yang mematikan kehidupan. Itulah nama si waktu. Nenek moyang Indonesia menamakan waktu sebagai kala, yang wajahnya selalu terukir di atas setiap pintu candi. Wajah kala adalah simbol untuk mengingatkan diri bahwa kala sang waktu hadir di setiap saat melahap kehidupan kita tanpa berhenti. Setiap kita merayakan ulang tahun dengan gembira, bersyukur kita masih hidup saat ini. Sebenarnya karena ketidaktahuan kita bahwa usia kita telah berkurang banyak. Sisa usia telah semakin sedikit. Sepanjang-panjangnya usia kita pasti mati. Kala si waktu telah melahap wajah orang tua kita. Pada wajah orang tua kita terlihat ketuaan. Demikian juga pada rambut orang tua kita, pada kulit orang tua kita, pada gigi orang tua kita. Si kala sang waktu telah melahap usia muda mereka, terus melahap kehidupan mereka. Tidak lama lagi, kala sang waktu akan menghancurkan kehidupan mereka, yang hanya akan menyisakan kenangan dan tidak akan pernah lagi bertemu dengan orang tua kita. Setiap melihat kala sang waktu, setiap waktu yang hadir saat ini adalah waktu yang terpenting. Karena tidak ada waktu terbaik bagi si kala untuk hadir membawa kematian. Tidak ada waktu terbaik untuk kematian. Kematian selalu disertai ratap tangis kekecewaan. Waktu adalah kelapukan, kemerosotan untuk semua hal di dunia ini. Waktu atau si kala muncul dimanapun, di lubang semut, laut paling dalam, bumi paling dalam, di matahari, di lahar gunung, bahkan di angkasa raya, akan ditemukan si kala sang waktu, si kelapukan, si kemerosotan, si penghancur, si kematian. Kita dapat melihat bagaimana matahari di satu tata surya hancur. Ini pertanda kala sang waktu ada di sana. Apakah kita lagi berpikir pesimis? Tidak. Dengan melihat kala di atas depan pintu candi, nenek moyang Indonesia dahulu mengingatkan diri bahwa kala terus hadir setiap saat di kehidupannya. Oleh karena itu, nenek moyang Indonesia dahulu telah mempersiapkan diri agar tidak timbul penyesalan dengan berpikir baik, berbuat baik, menjauhi kejahatan. Dengan demikian, kekecewaan tidak mewarnai hati. Kekecewaan tidak menjadi penghambat akhir kehidupan. Terlepas apakah surga atau neraka itu ada atau tidak, jika ada surga itu, mereka telah memiliki bekal kebajikan. Jika surga itu tidak ada, setidaknya mereka hidup dengan hati tenang, damai, bahagia, dan di akhir kehidupan akan diakhiri dengan tenang, tanpa kekecewaan, tanpa penyesalan, diakhiri dengan kedamaian hati. Selagi masih hidup, kala juga memperlihatkan kehidupan akan ada akhirnya. Apapun yang kita lakukan, maka lakukan dengan pikiran baik. Melakukan tindakan buruk percuma saja. Hidup terbatas. Mungkinkah perbuatan buruk akan memberi hasil yang baik? Ada pendapat orang jahat hidupnya lebih bahagia dengan kekayaan berlimpah. Pernahkah kita melihat kenyataan sebenarnya? Melihat mereka perlu meminum minuman keras setiap waktu? Ada yang melakukan kejahatan tidak bisa tidur, perlu obat tidur. Ada yang perlu narkoba agar bisa menjalani hidup sehari-hari. Agar sejenak
lepas dari tekanan ketakutan dan terhimpitnya perasaannya, mereka perlu berbagai cara untuk melarikan diri atau membuat pikirannya tenang. Orang yang cerdas melihat hal demikian, apakah dapat disebut kebahagiaan? Belum lagi pikiran selalu khawatir takut dibunuh oleh orang yang akan balas dendam. Kala juga bisa mengingatkan kita, seperti besi yang terkena karat, perlahan namun pasti tubuh ini akan tetap berakhir. Hancur dulu tidak tersisa. Apa yang perlu disombongkan? Begitu banyak orang hebat di zaman dahulu yang muncul dan akhirnya berlalu. Kala mengingatkan usia manusia yang dapat dinikmati rata-rata hanyalah 80 tahun. Setelah itu, tubuh akan susah digunakan, menjadi beban seperti kendaraan tua yang selalu bermasalah setiap dipergunakan. Hanya menjadi beban mengendarai tubuh yang tua. Kala sang waktu yang diukir di atas pintu setiap candi adalah kebijaksanaan nenek moyang Indonesia zaman dahulu untuk mengingatkan selalu rendah hati dan menjadi manusia yang penuh kebaikan. Hanya dengan demikian, seseorang mampu menjalani hidup dengan bahagia. Demikianlah tentang si kala sang waktu. Semoga dengan penjelasan demikian memberi manfaat bagi kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.